Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasanah Cahya Asih dari jurusan Tadris IPS. Di sini saya akan membawakan dua materi mata kuliah Tauhid dan Ilmu Kalam. Judul materinya yaitu 1. Pemikiran Kalam Syiah. Yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masuk ke materi yang pertama yaitu A. Pengertian Syiah. Syiah adalah suatu sekte pecahan Islam. Dalam keyakinan Syiah dikatakan bahwa Rasul dalam agama Islam Muhammad menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya dan imam setelahnya, terutama pada acara Ghadir Qum, tetapi gagal menjadi khalifah sebagai akibat dari insiden di Saqifah. Syiah menurut etimologi bahasa Arab bermakna pembela dan pengikut seseorang. Selain itu juga bermakna kaum yang berkumpul atas suatu perkara. Yang selanjutnya B. Sejarah munculnya Syiah. Syiah mulai muncul pada akhir dari masa jabatan Utsman bin Affan, kemudian tumbuh dan berkembang pada masa Ali bin Abi Thalib. Syiah muncul ketika berlangsung peperangan antara Ali dan Muawiyah yang dikenal dengan Perang Siffin. Secara historis, pakar aliran Syiah terbentuk setelah wafatnya Nabi Muhammad, yakni ketika Abu Bakar terpilih sebagai khalifah pertama pada pertemuan Saqifah yang diselenggarakan di Dar al-Nadwa di Madinah. Selanjutnya C. Pokok-pokok ajaran Syiah. Yang pertama, At-Tauhid. At-Tauhid merupakan dasar agama Islam yang secara persis diungkapkan dalam frasa La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Dalam konsep Islam, Tauhid adalah konsep dalam akidah Islam yang menyatakan keesaan Allah. Yang kedua, Al-Adil atau Al-Adil artinya Maha Adil. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan siapapun. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga didasari oleh ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas. Yang ketiga, An-Nubuwah, suatu anugerah ilahi atau pemberian Rabbani kepada siapa saja manusia dari kalangan hamba-hamba yang dikehendaki. Artinya, Allah memilih dari kalangan malaikat sebagai utusan dan juga dari kalangan manusia. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Selanjutnya, yang keempat, Al-Imamah atau kepemimpinan. Mempunyai bentuk satu arti dengan Amirul Mukminin dan Khalifah, yaitu suatu jabatan tertinggi dalam suatu negara. Kaum Syiah memandang persoalan imamah sebagai sesuatu yang sangat penting. Kemudian yang terakhir, yang kelima, Al-Ma'ad. Al-Ma'ad merupakan penegasan keyakinan akan berakhirnya alam duniawi dan berganti dengan alam akhirat untuk manusia bangkit, mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selama hidup di dunia. Kata Al-Ma'ad terambil dari akar kata ada, ya'udu artinya kembali. Kemudian yang D, perkembangan Syiah. Semua sekte dalam Syiah sepakat bahwa imam yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan bin Ali, lalu Husain bin Ali. Dalam hal ini muncul dua pendapat. Pertama, imamah beralih kepada Ali bin Husain, putra Husain bin Ali. Sedangkan yang lainnya meyakini bahwa imamah beralih pada Muhammad bin Hanafiyah, putra Ali bin Abi Thalib dari istri bukan Fatimah. Akibat perbedaan antara dua kelompok ini, maka muncul beberapa sekte dalam Syiah. Para penulis klasik berselisih tajam mengenai pembagian sekte dalam Syiah dalam 4 golongan besar, yaitu Kaisaniyah, Zaidiyah, Imamiyah, dan kaum Gulat. Selanjutnya, E. Ajaran dan doktrin Syiah. Dalam Syiah ada Usuluddin atau perkara pokok dalam agama dan Furuddin, perkara cabang dalam agama. Syiah memiliki 5 perkara pokok atau rukun Islam, yaitu yang pertama, Tauhid, bahwa Tuhan adalah Maha Esa. Yang kedua, Al-Adil, bahwa Tuhan adalah Maha Adil. Yang kedua, An-Nubuwah, bahwa kepercayaan Syiah meyakini keberadaan para nabi sebagai pembawa berita dari Tuhan kepada umat manusia. Yang keempat, Al-Imamah, bahwa Syiah meyakini adanya imam yang senantiasa memimpin umat sebagai risalah kenabian. Yang kelima, Al-Ma'ad, bahwa akan terjadinya hari kebangkitan. Dalam perkara kenabian, Syiah berkeyakinan bahwa 1. Jumlah nabi dan rasul Tuhan adalah 124.000. Yang kedua, nabi dan rasul terakhir ialah Nabi Muhammad. Yang ketiga,
Nabi Muhammad adalah suci dari segala aib dan tanpa cacat sedikit pun. Dia adalah nabi yang paling utama dari seluruh nabi yang pernah diutus Tuhan. Yang keempat, Ahlul Bait Nabi Muhammad, yaitu Imam Ali, Sayyidah Fatimah, Imam Hasan, Imam Husain, dan 9 imam dari keturunan Imam Husain adalah manusia-manusia suci sebagaimana Nabi Muhammad. Yang kelima, Al-Quran adalah mukjizat kekal Nabi Muhammad. Nah, dari materi Syiah tadi muncullah pertanyaan, apa saja sih ciri-ciri Syiah? Nah, ciri-ciri pengikut Syiah yaitu 1. Menggunakan atau memakai songkok hitam dengan bentuk tertentu, tidak seperti songkok yang dikenal umumnya masyarakat Indonesia. Songkok mereka seperti songkok orang Arab, hanya saja warnanya hitam. Yang kedua, pengikut Syiah jarang sholat jamaah karena mereka tidak mengakui sholat 5 waktu. Tapi yang mereka yakini hanya 3 waktu saja dalam sehari semalam dalam melakukan ibadah sholat. Yang ketiga, orang Syiah juga tidak akan mengakhiri sholatnya dengan mengucapkan salam yang dikenal kaum muslimin. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu komunitas orang-orang yang selalu berpedoman kepada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam jalan para sahabat beliau, baik dilihat dari aspek akidah, agama, amal-amal lahiriah atau akhlak hati. Selanjutnya, karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama itu at-tawassut, pertengahan. Maksudnya menempatkan diri antara dua kutub dalam berbagai masalah dan keadaan untuk mencapai kebenaran serta menghindari keterlanjuran ke kiri atau ke kanan secara berlebihan. Yang kedua, al-i'tidal, tegak lurus, tidak condong ke kanan dan tidak condong ke kiri. I'tidal juga berarti berlaku adil, tidak berpihak kecuali pada yang benar dan yang harus dibela. Yang ketiga, at-tasamuh, sikap toleran pada pihak lain, lapang dada, mengerti dan menghargai sikap pendirian dan kepentingan pihak lain tanpa mengorbankan pendirian dan harga diri. Bersedia berbeda pendapat baik dalam masalah keagamaan maupun masalah kebangsaan, kemasyarakatan, dan kebudayaan. Yang keempat, at-tawazun, keseimbangan, tidak berat sebelah, tidak kelebihan sesuatu unsur atau kekurangan unsur lain. Yang kelima, amar ma'ruf nahi mungkar, menyeru dan mendorong berbuat baik yang bermanfaat bagi kehidupan duniawi maupun ukhrawi, serta mencegah dan menghilangkan segala hal yang dapat merugikan, merusak, merendahkan, dan atau menjerumuskan nilai-nilai moral, keagamaan, dan kemanusiaan. Selanjutnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut para ulama. Pemaknaan aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut para ulama antara lain menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah suatu paham berteologi Asy'ariyah dan Maturidiyah, berfikih mazhab yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, dan bertasawuf Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Dan dalam mengimplementasikan aswaja adalah dengan prinsip at-tawazun, keseimbangan, at-tasamuh, toleran, at-tawasut, moderat, at-ta'adul, patuh pada hukum atau adil, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Sedangkan menurut Kiai Haji Syahid Akil Siraj, memandang aswaja adalah sebagai manhaj al-fikr atau landasan berfikir. Selanjutnya, metode berfikir aswaja. Yang pertama yaitu Al-Quran. Apabila kita berlainan pendapat tentang sesuatu, maka hendaklah dikembalikan kepada Al-Quran dan sunnahnya. Mengembalikan persoalan kepada Allah berarti sama saja dengan mengembalikan persoalan kepada Al-Quran. Sedangkan mengembalikan persoalan kepada Rasul berarti sama saja mengembalikan pada sunnah Rasul yang sahih. Yang kedua, hadis. Hadis yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan akidah adalah hadis mutawatir, yaitu hadis yang mencapai peringkat tertinggi dalam kesahihannya. Yang kedua, ijma ulama. Ijma ulama yang boleh digunakan sebagai argumentasi dalam menetapkan akidah hanyalah ahlul haq. Selanjutnya yaitu akal.
Dalam membicarakan sifat-sifat Allah, sifat-sifat Nabi, dan sifat-sifat malaikat, terkadang ulama tauhid hanya bersandar pada penalaran akal. Selanjutnya yaitu apa saja sih aliran-aliran aswaja dalam agama Islam? Nah, ini adalah salah satu pertanyaan yang muncul dari materi ahli sunnah wal jamaah. Jadi aliran-aliran aswaja dalam agama Islam yaitu yang pertama ada al-asyariyah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yang berbeda di luar zatnya dan bukan zatnya itu sendiri. Kemudian Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan makhluk, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilihat di akhirat kelak dengan kepala manusia langsung. Kemudian perbuatan manusia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai mata, tangan, muka, dan lain sebagainya. Dosa besar yang diperbuat orang mukmin tidak akan membuatnya kufur selama ia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta seluruh alam raya ini. Kemudian Maturidiyah, yaitu nama asli pendiri Maturidiyah adalah Muhammad bin Mahmud, yang lebih dikenal dengan nama Abu Mansur Al-Maturidi. Al-Maturidi melaksanakan teori-teorinya dalam akidah pada pendapat-pendapat Abu Hanifah dalam risalah-risalah yang ia riwayatkan. Baik, itu tadi 2 materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.